dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Sabtu 20 Desember 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi saya nyatakan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan serah terima kunci dimulai. Ya. Hari ini saya merasa gembira walaupun saya sadar perjalanan masih jauh, cita-cita kita masih jauh. 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi Pak Ara kerja keras, ya. Semua menteri kita kompak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak pasti ada jalan. Mereka menolak menyerah dengan situasi yang sulit. Kadang-kadang izin Pak, ada yang single parent, ada yang suaminya nggak ada kerjaan, ada yang suaminya sakit, tapi mereka menolak untuk jadi minta-minta, tapi mereka bekerja keras Pak. Bekerja keras, seperti Ayu Pak yang sebelah Bapak seorang ART. Mungkin kita dulu nggak kebayang Pak, ART bisa punya rumah Pak, dari gajinya Pak. Hari ini Bapak membuat itu menjadi mungkin dan terjadi. ART bisa punya rumah sendiri, atas namanya sendiri. Saya pikir ini Indonesia yang mau kita capai Pak, Indonesia yang berkeadilan. Para peserta akad massal dan penerima kunci yang hadir melalui video conference. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu mekar yang saya cintai. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Selagi kita juga selalu mengingat saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah di beberapa daerah Republik Indonesia, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tapi juga di daerah-daerah lain yang juga mengalami tidak dalam skala yang sebesar Sumatera, tapi juga mengalami kesulitan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di NTT, dan di beberapa daerah lainnya. Kita selalu berdoa mereka akan diberi lindungan dari Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka, selagi kita juga bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Saudara-saudara, memang negara kita adalah negara yang sangat besar. Kadang-kadang kita tidak sadar betapa besar bangsa kita. Kita menepati wilayah yang ujung barat sampai ujung timur itu lebih panjang dari Amerika Serikat, lebih panjang. Kita menepati 3 zona waktu. Kita menepati wilayah seluas London sampai Moskow. Di Eropa mereka memiliki organisasi yang namanya Uni Eropa, anggotanya 27 negara kalau tidak salah, 26 atau 27 negara.
Karena Inggris sudah keluar ya, jadi 26 mungkin ya. Bayangkan jumlah penduduk kita juga hampir sama dengan Eropa Barat. Mereka punya 27 negara, 27 menteri keuangan, 27 jaksa agung, 27 panglima tentara, 27 Kapolri, 27 Bappenas, 27 Bank Sentral, kita hanya punya satu. Kita juga negara yang sangat majemuk, negara yang terdiri dari ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah. Kalau tidak salah hitungan terakhir 718 bahasa daerah, dan di daerah tertentu masih ada ratusan lagi bahasa suku, bahasa dialek. Di Papua ada suatu kawasan yang terdiri dari 17 lembah. Tiap lembah punya bahasa yang lain. Kita bersyukur kita bisa bersatu selama 80 tahun. Kita selalu menghadapi kesulitan. Bukan kita tidak menghadapi kesulitan. Lahir kita lahir melalui perjuangan yang besar, yang panjang. Perjuangan ratusan tahun. Begitu kita proklamasikan kemerdekaan, kita hadapi perang. Perang yang di kita, perang kemerdekaan di kita itu khas. Karena yang berperang itu tidak dua pihak. Waktu kita menyatakan proklamasi, ada pihak. Jepang masih di sini. Kemudian Inggris datang. Habis itu Belanda kembali. Ada juga yang berideologi komunis, bikin laskar. Ada yang berideologi negara agama, bikin laskar. Baru Republik Indonesia. Ada enam pihak yang berperang. 6 tentara. Ada kampung dikuasai oleh Laskar Merah, ada yang dikuasai oleh DITII, ada yang dikuasai oleh Jepang, ada yang dikuasai oleh Belanda, ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Tentara Republik Indonesia. Betapa tantangan yang kita hadapi. Bersyukur akibat pemimpin-pemimpin kita yang handal waktu itu masih muda, dari berbagai kelompok kita bisa bersatu, kita atasi. Kita baru selesai merebut kedaulatan, diganggu terus, diintervensi. Ini bukan saya karang, ini sejarah. Begitu kita rebut kedaulatan, langsung Belanda berusaha membatalkan penyerahan kedaulatan dengan membuat bentuk angkatan perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling, berusaha membunuh pemimpin republik, mengambil alih. Ini sejarah. Terus separatis. Jadi saudara-saudara sekalian, negara yang begini besar, negara yang begini kaya, kita sendiri tidak sadar. Kita tidak berminat apa-apa terhadap orang lain. Hanya orang lain saya tidak tahu. Entah iri, entah tidak suka ada suatu negara besar seperti ini. Kita diganggu terus. Saya bicara seperti ini
Karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia, yang hadir di Nusantara ini, agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera.